memang kalau kita mau jujur di Pinrang ini baik Askap maupun Persping kita kurang maksimal dalam hal di tataran kepengurusan untuk melakukan pembinaan. Tapi apakah ada perhatian dari PSSI ke kami? Ya. Apakah ada perhatian Pemda ke kami? Oke. Saya mau bilang tidak. Halo masyarakat, kembali lagi di podcast kesayangan kita bersama Sada Lasinrang. Dan sebelum kita mulai podcast hari ini, Mulis, kita mengajak masyarakat Kabupaten Pinrang agar subscribe, like, komen agar kita bisa termotivasi untuk menghidupkan channel dan memberikan konten-konten yang menarik bagi masyarakat Sada. Oke, Kak Mulis. Ini ada dua orang ini, dua bapak-bapak yang sekarang sudah berada di tengah-tengah kita. Kita mau bahas apa ini, Kakak Mulis? Ya, menarik mungkin kalau kita lihat di Pinrang ini, dari sebuah daerah juga yang besar Sulawesi Selatan, bagaimana kondisi persepak bolaan di Nah, kalau bicara sepak bola, mungkin di sini ada yang ini juga nanti dari PSSI, dan ada juga narasumber kita yang lama bergelut karena ini di sepak bola, bisa jadi pengamat juga. Mungkin dikenalkan. Iya, kita kenalkan, ini ada di samping saya, kakak yang paling cakep yang aktif memberikan komentar-komentar bola, ya, ada di sini bersama kami. Kemudian Pak Aljoding, dia keduanya ini adalah pengamat ya, atau pemerhati sepak bola Kabupaten Pinrang. Perkenalkan diri mungkin kata-kata. Kita ada penyetunjuk, Seng. Baik, masyarakat Pinrang yang saya sangat cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di ceritanya ini host kami ini Ganda Putra. Iya. Ganda Putra. Muhammad Ramli. Kalau tadi dibilang pengamat bola Pinrang, ya boleh juga. Bisa. Pemerhati boleh juga. Pelaku boleh juga ya. Intinya apapun tentang sepak bola itu, saya merasa bahwa saya ada di situ. Mungkin itu. Nah, di samping Kak Ramli ada Kakanda Ali Joding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas undangannya terkait masalah bola ini. Di samping saya mantan pengurus Askap PSSI Kabupaten Pinrang. Wah, sama. Mantan XX. Lebih pantas juga memang bisa disebut pengamat bola. Iya, Kak Mulis, karena setiap main PSM ini Kakanda Ali ini selalu hadir, Pak. Tidak pernah absen, selalu hadir. Di Palembang selalu main. Nah, Ewa. Nah, kita ngomong PSM. Ya, kita Pak. Kita tidak komentar PSM sekarang, kita akan berdiskusi soal kondisi persepak bolaan Kabupaten Pinrang, atau bisa dikenal Perspin, ya, Persatuan Sepak Bola Pinrang. Ini kita lihat beberapa tahun terakhir ini mengalami kemunduran, ya kan? Mengalami kemunduran itu kenapa bisa? Mulai kakak Ramli dulu lah. Ada apa dengan langsung ketembak yang tunda ini, Pak? Ada apa dengan Perspin? Ya, pertama mungkin dulu kita menyatukan dulu istilah. Di sepak bola ini yang banyak orang pikirkan adalah bahwa kalau dia ketua PSSI Pinrang, maka secara ex officio dia juga ketua Perspin. Padahal antara Askap, Asosiasi Kabupaten namanya kan, cabornya, pengurus cabangnya misalnya kalau cabur lain, kalau kita di sepak bola itu namanya Asosiasi Kabupaten. Inilah level pengurus PSSI terendah. Dari PSSI pusatnya Pak Tohir, kemudian provinsi, kabupaten. Di bawahnya ini sudah klub. Nah, Perspin itu berada di klub itu. Nah, tetapi kenapa kemudian selalu dikaitkan? Karena rata-rata memang begitu dia ketua PSSI biasanya juga memang dari Perspin. Betul. Kalau sejarahnya dulu ya. Betul. Nah, siapa manajernya Perspin ya? Biasanya juga ya ketua PSSI. Nah, sementara
kalau kita baca, saya pernah dulu dapat salinan anggaran dasarnya ini Perspin. Itu ownernya itu Pemkab Pindrang, pemerintah kabupaten. Pemkab ya. Dia masuk di salah satu klub sepak bola. Karena pernah saya dapat tulisan di arsip PSSI pusat. Itu tahun 1960 sudah terdaftar, walaupun namanya waktu itu Gaswit, gabungan sepak bola Sawito. Oh, Gaswit. Di lapangan Lasindra, Sekarang kita punya 2 klub di Pindrang ini yang sudah berkiprah di level nasional, sedikit di atas amatir. sedikit dari amatir. Perspin bermain di Liga 4 sekarang, dulu Liga 3 ya. Sekarang di era kepemimpinan Pak Erick Thohir ini diturunkan lagi ke Liga 4. Ya. Karena dulu kalau Liga 3 itu banyak sekali pesertanya, makanya dipecah. Ada Liga 4 yang dikelola oleh Aspro, kemudian Liga 3, Liga 2 baru Liga Super. Ya. Nah, ada 2 klub kita sekarang di Pindrang ini berada pada tatanan Liga 4. Perspin Pindrang sama Solo United. Solo United. Ini kita bangga dong. Bangga dong. Nah, saya kira di awal diskusi kita ini dulu yang kita harus cermati bahwa tidak mesti ketua asal PSSI Kabupaten Pindrang juga ketua Perspin. Tapi boleh dia ketua PSSI juga Kalau regulasi tidak ada. Begitu toh? Gitu. Bahkan Perspin sampai hari ini masih memakai logo Perspin itu persis sama dengan logo Pemda. Logo Pemda ya. Ya. Yang ada bendung-bendungan. Iya. Hijau, ada kerisnya. Ya, memang sepak bola kalau sama-sama dulu tidak boleh terlalu jauh dari pemerintah, karena kita tahu sepak bola ini butuh kos dan Kos yang tinggi. jadi itu mungkin sehingga masih memakai logo pemerintah yang sebenarnya dia adalah anggota klub dari ASKAP yang bisa didorong lebih mandiri, profesional, paling tidak logonya lah punya logo tersendiri. Ya sama dengan PSM dengan Pemkot kan beda logo. Ya mungkin gambarannya seperti itu kalau Perspin. Ya, tapi kita di Perspin ini masih offset. Nah, bicara soal Perspin, kita kan kalau klub sepak bola kebanggaan masyarakat Pindrang pastinya Perspin. Belakangan itu ada beberapa klub, Masya Allah, ya 3 tahun terakhir lah ya. Nah, tapi masyarakat menilai bahwa rumahnya adalah di Perspin sebenarnya. Nah, Perspin yang jadi rujukan. Kalau kita lihat kemarin mungkin Pak Ali juga saksikan laga Perspin di Liga 4 ya, kemarin di Parepare. Ini masih kalau dilihat ini masih kurang ada, bahkan beberapa pemainnya ada dari luar. Sekurang itukah talenta muda kita di pesepak bolaan Pindrang ini sehingga harus menarik pemain luar? Pak Ali dulu. Ya, jadi saya sebenarnya kalau melihat dan mengamati ini talenta sepak bola kita di Pindrang, ya kalau level Sulsel termasuk luar biasa. Iya. Cuma tidak terorganisir dengan baik. Ketika ada event kayak kemarin itu adalah Porpro, itu yang saya sempat hitung itu ada 7 orang anak-anak Pindrang ya main di luar, main di kabupaten lain. Sementara kita kemarin sekitar 7-8 orang juga anak-anak Makassar yang dari Pindrang. Ya ini karena memang aturannya boleh. Nah, di sepak bola itu kadang persoalan komunikasi sehingga dia merasa lebih dekat ke Pare, Sidrap dan kabupaten lain. Begitu pula dari kabupaten lain sehingga kemarin itu alhamdulillah Pindrang setelah sekian lama baru lolos secara reguler dan insyaallah 2026 tahun depan itu sudah berlaga di Porprov atau Porda. Jadi gambarannya kalau sirkulasi pemain seperti itu, kadang ada Pindrang main luar, tapi kalau kita berhitung-hitung dikumpul semua itu ya termasuk kuat.
Boleh ya. Di level umur Porda itu usia 18. Di Pinrang ini asli putra Pinrang, bahkan dia kapten tim PSM U18 yang juara kemarin waktu final lawan Persija. Itu anak-anak Pinrang itu yang alhamdulillah kita berhasil pakai kemarin di Porkro, pernahnya di Parepare. Ya, yang menarik juga mungkin Kak, bisa nggak kita flashback nih, terutama kan yang banyak tahu kondisi pesepak bolaan yang didapat mungkin atau dilihat, bagaimana sih sebenarnya Perspin ini, kejayaan-kejayaannya apa kemudian mungkin Progres, ya, sejarah, kita bahas sejarah dulu lah. Dulu sampai level apa mungkin yang level tertinggi yang bisa menjadi capaian, sehingga mungkin ini menjadi spirit juga untuk ke depan ini juga bisa mungkin dicapai dan bahkan mungkin lebih, mungkin bisa jadi seperti apa sebenarnya Perspin ini capaiannya. Kalau bicara Perspin ya sangat panjang cerita kita. Kita kalau level Sulsel kita pernah juara. Kita pernah juara, terakhir ini kita malah pernah juara Liga 4. Pada saat pertama Liga 4 digulirkan, kita wakili Sulsel. Saya ingat kan. Kemudian di putaran regional kita tidak bisa lanjut ke nasional. Kemudian kita bicara dengan Habib Dikabli. Iya, betul. Selalu menjadi ancaman utama PSM Paling di Pinrang, paling. Kemudian sedikit saya tambahkan tadi bahwa kalau dianggap bahwa talenta kita di Pinrang ini banyak sekali. Sisa mau diorganisir, ya. sisa mau dibina. Karena di luar ini bertularan. Cuma memang rata-rata ketika mereka tidak bisa tembus PSM, mereka main ke Kalimantan. Walaupun masih berbulan awal-awalnya di Tarkam. Soal pembinaan, saya potong sedikit Kak. Soal pembinaan berarti menurutnya pembinaan di Pasca PSSI ini belum maksimal. Banyaknya saya sedikit mengambil contoh, ya kan, Askop di PSSI Kota Parepare. Saya lihat sebagai sering di sana, saya betul-betul lihat teman-teman Askot Parepare itu sangat terorganisir caranya untuk mengelola sepak bola. SSB mereka betul-betul dibina dari bawah. Bahkan salah satu kiper utama PSM Makassar adalah jebolan dari Parepare, Reza, kita tahu sekarang dipanggil timnas. Kemudian ada Wadil, sekarang penyerang Malut United, ya kan? Ini menjadi pencapaian sendiri sebenarnya bagi Askot Kota Parepare. Nah, Askap ini gimana? Mereka kurangkah melakukan pengelolaan pembinaan usia muda sampai sekarang tidak terlihat benih-benihnya, bahkan ada yang memilih keluar tidak masuk di Perspin, squad Perspin. Iya, kita ya ini silakan Kak, silakan. Ya. Kak Ali dulu. Pak Ramli ngopi. Ya, memang kalau kita mau jujur di Pinrang ini baik Askap maupun Perspin kita kurang maksimal dalam hal di tataran kepengurusan untuk melakukan pembinaan. Tapi bukan berarti juga jelek, tapi cuma kurang maksimal. Untungnya di Pinrang pembinaan itu tumbuh sendiri. Betul. Ini peluang besar bagi kepengurusan baik Askap maupun Perspin, karena animo itu yang besar tuh sendiri, anak-anak jadi berstatus pemain PSM U18 dan bahkan seleksi timnas yang usia dini ini itu tumbuh sendiri. Itu sebenarnya seandainya di manage dengan baik, diorganisir dengan baik dengan pengelolaan manajemen organisasi yang baik, saya rasa ke depan kita jauh lebih maju dan kembali seperti apa yang dibahasakan tadi, bahwa kalau bicara sepak bola di Sulsel, Pinrang ini cukup dihitung dan direken sebenarnya di tempat lain. Saya rasa seperti itu. Sekarang di kopi ini bicara sepak bola juga tidak boleh kita hanya menyalahkan PSSI.
karena di situ banyak sekali stakeholder yang terkait. Tadi Kakak Ali Jodin juga sudah menyampaikan bahwa banyak pemain-pemain kita itu tumbuh walaupun lebih banyak otodidak. Tiba-tiba muncul sendiri bakat alami dan seterusnya. Nah kalau ini kita poles dengan benar, saya kira hasilnya jauh lebih bagus. Contoh misalnya saya 2018 bersama salah seorang juga pemerhati dan pencinta bola di Pindrang ini mendirikan sebuah sekolah sepak bola. Ya, sebenarnya kami mencanangkan ini suatu saat ini berubah menjadi akademi. Oke. Nah, hasil binaan kita yang mulai 9 tahun di 2018 kemarin ini ada 3 yang justru membela Persipare U13 di kancah nasional. U13 itu anak-anak ini nendang bola pertamanya itu ada di SSB. Nah, tapi apakah ada perhatian dari PSSI ke kami? Ya. Apakah ada perhatian Pemda ke kami? Oke. Saya mau bilang tidak. Saya bilang tidak. Gitu deh. Nah, terus saya bilang karena saya sudah minum kopi sekali. Di sini ada Pemda, kemudian ada PSSI, kemudian ada penggila bola. Saya bilang penggila bola di Pindrang ini banyak sekali orang yang gila bola. Kenapa saya bilang gila bola? Saya biasa istilahkan sebenarnya kita ngurus sepak bola ini kayak ngurus iti jantan. Dikasih makan, tidak bisa diambil telurnya. Tapi karena hobi. Oh iya. Ini kalau hobi itu udah ada takarannya. Contoh misalnya kenapa saya sentil sedikit Pemda. Persken ini milik Pemda. Tapi sekian puluh tahun terakhir ini, 10 tahun. Melalui dinas olahraga ya? Nah, enggak. Dia semacam organisasi bentukan. Dulu namanya perserikatan. Iya betul. Seluruh Pemda, Pemprov itu ada. Kemudian kita bicara sekarang fasilitas. Ini yang menjadi domain pemerintah daerah. Satu kecamatan yang namanya Kecamatan Makassar itu hanya punya 1 lapangan sepak bola. 1 lapangan sepak bola. Selain itu tidak. Hanya yang di Siparape ya. Itu pun kondisinya tidak terlalu baik saja. Yang lain tidak ada. Akhirnya teman-teman yang mau nendang bola mesti ke stadion atau ke yang kita istilahkan di lapangan Mosoa depannya Masjid Al-Fatih. Nah, ini dari sisi fasilitas untuk mensupport ini sepak bola minim. Masih minim ya, infrastrukturnya masih minim. Lagi, ya mohon maaf Ali, karena saya kembali lagi sudah minum kopi, saya sedikit berani ngomong. Saya terus terang 5 tahun terakhir ini, 6 tahun terakhir ini sedih melihat Pak Harun Ali. Pak Harun Ali ini sekarang pelaksana tugas Ketua Askap PSSI Pindrang. Oke, PLT. Dia Ketua PSSI 2019 sampai 2023. Nah, di 2023 masa jabatannya habis, diterbitkan oleh Asosiasi Provinsi sebagai pelaksana tugas. Kadang tidak boleh kosong ini, tidak boleh tidak ada yang ngurusi bola. Nah, setelah SK-nya itu sayangnya hanya sendiri di SK kan. Jadi kasihan saya sama Pak. Habis banyak uang tapi capaian kita belum maksimal. Sehingga kalau menurut saya, kalau kita mau melihat sepak bola ini bagus, kita harus keroyok. Dikeroyok. Kita keroyok. Kalau hanya gotong royong, tatanannya masih kecil. Keroyok lah. Bisa besok sebelum salat subuh kita. Tapi sekarang kan Pak Harun Ali jadi PLT. Memang tidak ada yang mau menjadi Askap. Ini seperti apa? Seperti apa kondisi di Askap sebenarnya? Apakah yang saya dengar adalah memang seharusnya dilakukan muskap ya? Apa kalau kongres ya? Sudah dilakukan kongres. Itu beberapa bulan yang lalu harusnya dilakukan kongres dan ada pemilihan pengurus. Agustus 2023. Nah itu sudah lama 2 tahun 2023. Tapi memang tidak ada yang mau atau bagaimana? Sesulit itukah mengurus sepak bola? Mungkin Pak sekali dulu karena mantan pengurus. Nah, ya gambaran terkait kongres ini yang sebenarnya akhir masa periode berakhir sebelum pemilu kemarin. Pertimbangan karena saya sempat komunikasi dengan Asprov,
Saya sebenarnya dengan Asprop walaupun sudah tidak di pengurusan lancar komunikasinya melihat organisasi ASKAP, PSSI dan sepak bola yang ada di Pindrang. Kemarin dia menurunkan surat bahwa dilakukan penundaan dengan alasan kondisi pemilu nanti setelah pemilu, sehingga terbitlah PLT yang mem-PLT-kan kembali Pak Harun Ali, ketua reguler yang masih periodenya berakhir. Dan setelah itu belum dilaksanakan lagi kongres dan SKPLT itu berakhir 6 bulan, maka terbitkan lagi SKPLT yang kedua kalinya. Setelah pemilu ini alasan yang paling mendominasi di Asprop adalah menunggu kongres Asprop, karena Asprop sendiri habis masa periodenya dan akan kongres pada Desember tahun ini. Dan dan sementara dinakodai oleh PLT juga. Sekitar 1 bulan yang lalu saya komunikasi terakhir, dia bilang tergantung Pindrang mau laksanakan sebelum kongres, tapi dia juga secara lisan menyerahkan alangkah lebih baiknya kalau nanti setelah kongres Asprop di Desember. Jadi ya kita mungkin kongresnya di Pindrang sekitar Desember atau Januari juga setelah itu, supaya tatanannya secara keorganisasian dari provinsi kabupaten itu lebih nyambung kalau dilaksanakan. Tapi kalau mau dilaksanakan sebelum bisa juga sebenarnya, karena Sidrap sudah KLB, kongres luar biasa. Nah, itu ada. Jadi ini bisa didorong KLB. Ada opsi sebenarnya. Ada opsi sebenarnya untuk di karena begini, menurut kami ya teman-teman jurnalis, karena di PLT-kannya ketua ASKAP ini berimbas kepada teman-teman yang berada di klub-klub dan ini tidak terurus. Kemudian pemain-pemain muda tidak ada pengembangan pemain-pemain muda, dikarenakan saya bilang kasarnya ogah-ogahan pengurus, dikarenakan memang ya namanya PLT secara terpaksa ditunjuk oleh PLT. Atau gimana? Gini, kalau pelayanan administrasi, alhamdulillah tidak ada masalah. Misalnya ada seleksi di tingkat provinsi katakanlah misalnya, terus anak-anak ini atau event butuh rekomendasi dari ASKAP, tetap jalan itu. Makanya tadi di awal saya bilang kasihan saya ke Pak Ketua, ke Pak Harun Ali ini, karena tidak ada lagi yang secara tersurat yang bantu dia. Jadi Pak Ali ini relawan. Kita semua ya. Kadang-kadang ya kita ngomongnya ke Pak Ali, tolong dong dibikinin biar nanti kita bawa. Jadi kadang-kadang Pak Ali yang ganti sendiri tuh. Berarti kan kalau KLB ini bisa dianggap menyelamatkan tidak kira-kira nanti ini, maksudnya salah satu. Hemat saya, kalau pekerjaan itu banyak yang pikul, kita keroyok, ya saya yakin lebih bagus. Jadi mari kita selamatkan sepak bola Pindrang. Itu mungkin bagus. Ini sudah dalam skala apa sepak bola Pindrang? Kritiskah atau? Iya, kalau dilihat tadi sudah stadium berapa? Kepengurusannya PLT. Kelembagaan baik-baik saja. lah yang untuk pihak oleh ya. Oke. Tapi poinnya itu alhamdulillah seluruh event baik diadakan oleh Asprop maupun pusat selalu diikuti. Walaupun sebenarnya dengan kondisi tim Compan Campi misalnya, Surating berjenjang usia 12, 15, 7 sudah pernah alfa, termasuk Liga 4 lagi. Jadi persiapan Porprov juga sudah lolos. Nah, kita lolos. bagus ya. Pertanyaan yang paling penting yang mungkin di masyarakat, banyak orang bahwa mengurus bola, menjadi ketua ASKAP ini bukan pekerjaan yang mudah, ini berat, termasuk kos. Memang seperti itu, kos biaya pengeluaran sebegitu besarkah saat mengurus bola itu? Kalau sebenarnya hanya ngurusi ASKAP butuh biaya besar. Karena ASKAP ini hanya semacam asosiasi yang membawahi klub-klub. Ngurus klub itu yang butuh biaya besar. Ngurus Perspin itu yang butuh biaya besar. Nggak usah lah kita bicara Perspin, bos.
PSM saja. PSM aja. PSM saja tunggangan ya. Saya sambung juga, cuma memang mengurus organisasi bola ini kompleks sebenarnya. Kompleks. Ya. Tidak seperti KPU. ya. Ya. Keras. Juga memang. Iya. Makanya kemarin ini kalau mau dibilang tidak ada kayak mau jadi ketua, ya tidak benar juga. Tapi kadang juga tidak ada orang yang berani. Ya karena itu tadi kompleks. Ada bahasa sentilan guyonan dari anggota DPRD yang mau jadi ketua ASKAP, dia bilang susah juga di situ karena kursi panas. Orang jadi baik di mata masyarakat kalau ngurus bola itu poinnya. Iya betul. Karena bola ini kan permainan. Kita ambil contoh lah PSM. Manajemen sudah berdarah-darah sampai beratus-ratus miliar. Pelatih minggat, telat. Ya, disorot juga. Telat. Profesionalis. Ya, pasti yang dihujat lagi pengurusnya lagi. Manajemen juga. Begitulah mungkin di sepak bola. Nah, tapi kalau saya mengamati ini secara kelembagaan sepak bola kita akan jauh lebih baik kalau dikelola lebih terbuka, Pak Rafdi. Ya, cuma memang kadang kita agak-agak tertutup dengan masyarakat karena potensinya sepak bola ini banyak sekali orang yang peduli. Betul. Banyak sekali orang yang mau. Makanya kalau pengurus ASKAS sebenarnya tidak mau pusing, terbuka, diserahkan ke orang yang mau jadi pengurus bolanya, klubnya, resminya. Ada orang yang mau ya. Yang itu sifatnya ad hoc, setiap event bisa diganti. Ya, Rafdi untuk pokok dia yang manajeri, untuk Solating usia manajernya supaya tidak terlalu membebani ASKAP kalau kita lepas seperti itu. Ya, dan saya selalu sarankan juga di ASKAP seperti itu bahwa silakan dilepas, dia yang tangani. Saya ingat kemarin karena kita bicara manajer tadi, ya, saya pernah dikasih amanah 2017 Liga 3 ya. Liga 3 Perspin senior. Alhamdulillah kita finish. Sulsel kita finish di nomor 2 runner up. Waktu itu kita kalah sama tetangga. Dengan modal kecil dari Perspin kita bisa kembangkan sampai sekian ratus juta. Artinya apa? Sebenarnya di luar ini ada banyak orang yang mau melihat sepak bola, bukan hanya kapasitas sebagai dia perusahaan. Banyak juga kemarin kami dapatkan sumbangan pribadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, bermunculannya klub-klub ini ada yang level kecamatan, ada yang level desa, banyak sekali. Apalagi kalau berapa tadi Pak, kalau klub kemarin yang ikut di Piala Dunia 17 Agustus. Iya, jadi bayangkan itu klub-klub amatir yang bertanding di Agustusan kemarin jumlahnya itu 149 tim. Satu kabupaten Pindrang, saking banyaknya orang. Dan kita rata-ratakan saja 20 terlibat dalam satu tim. Ini sudah 2000. Dengan saya kalkulasi jumlah penonton di Agustusan itu 11 kecamatan ini sekitar 20 sampai 30 ribu per harinya. Dikali itu 150 ribu orang nonton bola Agustusan saja. Lebih besar jumlah penonton daripada raihan suara Pindrang. Iya, betul. Orang yang terlibat nonton. Menariknya saya tertarik kalau coba kita utak-atik berapa uang yang habis musim mulai. Untuk Agustusan itu khusus bola. Saya kan 159 tim. Dan saya yakin tidak ada yang di bawah 10 juta. Jadi ini sebenarnya ada 159 orang yang gila. Yang gila bola. 10 juta, 20 juta. Kalau yang sampai ke level juara kemarin masuk final, itu mungkin 30 jutaan habis. Ini hanya ya saya mohon maaf pemirsa sada-sada ini kalau saya bilang hanya event terkecil Agustusan. Apalagi misalnya klub saya ngikut misalnya ada turnamen antar kampung yang istilahkan tarkam itu. Wah itu kita bisa habis sekali ikut turnamen itu 50 saya di Pindrang ini yang mau begitu ada banyak tuh ya. Jadi kuncinya sebenarnya sisa. Ayo
dikeroyok benarin dulu sistemnya, payungnya, benarin dulu organisasinya, libatkan orang-orang yang saya anggap tadi ini, masukkan semua ke pengurus. Ya. Nah, susah nanti, nih ada nih turnamen 17, U17, siapa yang berani nih maju sebagai manajer, atau U13 siapa manajernya, ada Liga Pertiwi misalnya siapa yang untuk perempuan. Dan itu kalau 17-an gila-gilaan juga tuh Kak, sampai orang dia ingat ada suratnya sampai menarik wasit itu. Ya, jadi jangan kira Itu kalau bukan sepak bola yang salah. jangan kira kalau Ya, itulah ngotot-ngototan di Agustusan karena tadi di situ 150.000 orang terlibat di Pinrang ini untuk 11 kecamatan minus Sawito. Kalau bupati terpilih kemarin cuma 100 lebih ya di Pinrang. Banyak memang yang Ya, banyak ya. Nah, ini juga peluang bisnis karena promosi bagi-bagi pengusaha itu ya, luar biasa. Makanya kalau sepak bola kita ini kelola lebih profesional dengan sistem sponsorship, ya itu memudahkan sebenarnya. Kalau Pak Saya Rafi masih ingat Pak Ali, misalnya ketua ASKAP dan mau lebih terbuka. 2017 itu saya bisa menggait 14 sponsor di sebuah klub amatir. Itu sponsor daerah, Perusahaan. perusahaan daerah Dari perusahaan di wilayah Pinrang. multinasional juga yang mau sponsoring itu. Walaupun mungkin saya ada kedekatan lain dengan mereka. Dan saya kira ada banyak manajer-manajer yang lain juga punya hubungan yang baik dengan perusahaan tertentu. Dan ini semua kita bisa. Mereka juga pemilik perusahaan ini kalau nggak senang bola, nggak mungkin mau kecurigaan kita. Gitu. Tapi berarti itu Kak, kalau kita bicara soal industri sepak bolanya, artinya katakan misalnya kalau di pusat biasakan juga misalnya sampai didorong keterlibatan BUMN untuk membantu untuk bagaimana industri itu berjalan, biasa jadi sponsor atau apa. Berarti di daerah juga bisa diterapkan begitu, kayak artinya untuk berjalan ini mungkin ada perusahaan atau apa yang lalu mungkin juga kepala daerah. Tidak mungkin perusdanya ya, karena perusdanya juga maju. Ya, tentu ada peran juga. Mereka kan punya CSR. Ya, CSR itu maksud saya kan. Mungkin ya, itu kebijakan dari masing-masing badan usaha itu. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa tanpa itu pun di Pinrang ini turnamen kita banyak. ini ada satu turnamen ini lagi di desa ini lagi jalan di sekolah sana. Berarti dalam tanda kutip bakar-bakar uang juga kita di sekolah. Kita punya uang. Banyak ya. Kita punya uang. Karena usaha-usahanya Poloko nyumbang 5 juta ditulis namanya di baju. Oh ya, Ya, kita jual itu satu nama di baju 5 juta itu kan kalau 10 tapi sudah 40 juta. Kalau ada dari Pemdasi misalnya atau ada dari BUMD misalnya, ya kita jadikan trigger lah untuk menyentak. Wah, ini tantangan. Kalau saya sih parpol. Bagaimana? Teman-teman media mau bola. Saya mau serius nih bahasnya. Di level dunia bahkan itu kan selalu itu ada tantangan sepak bola, itu ada orang-orang tertentu yang berusaha mengatur misalnya untuk pemenang. Mafia. Kalau di level kita ini kan maksudnya di skala daerah tiga ada juga tantangan yang seperti itu, yang orang mau sampai rela bayar sekian mungkin untuk ngatur atau bagaimana kondisinya. Dan ini orang yang mungkin banyak orang bicarakan juga. Mungkin ada. Tapi sekali lagi Skalanya kecil. bukan sepak bola yang salah. ya betul. Cuman kadang Oknum. media. Misalnya yang mohon maaf pemirsa sadar-sadar Pinrang pasti udah tahu juga bahwa ada namanya kadang-kadang ada pengaturan. Ya. Ada yang mengalah, seterusnya. Apalagi kalau sudah masuk judi. Biasanya kalau ditunggangi oleh judi. Itu sih. Itu masih terasa gak saat ini? Tapi kalau kita di turnamen-turnamen lokal biasanya sih tidak. Sudah biasa. Biasanya kalau misalnya event-event itu kayak misalnya Liga 4, Liga 3, ya mungkin ada yang bermain. Dan ini modusnya mereka itu sangat beragam. Karena kalau dia mau main misalnya, saya manajer Persib, dia mau bayar saya untuk saya mengalah. Oh saya pasti Ada gengsi juga. ya gengsi daerah saya loh. Ya, betul. Tapi kalau misalnya dia main ke pemain saya,
Nah mungkin saya bisa ngawasin semua kan. Udah deh nanti kau, karena dia pemain belakang, kamu nanti hantam penyerang supaya penalti. Itu Tapi Mi. sudahlah, sekali lagi kuncinya saya bilang, ini bukan kesalahan sepak bola. Oknum. Tapi saya rasa di Pinrang termasuk di Sulsel itu kurang ya seperti itu, karena kita memang kalau di Pinrang itu khususnya itu gengsinya Pak, gengsinya. Kadang ada sebenarnya sistem yang agak salah, bukan kurang sempurna, bukan salah juga, kurang sempurna di PSSI, dan saya coba pelajari berlaku sampai ke level Liga 1. Itu perangkat pertandingan mulai dari IW, inspektur wasit, pengawas pertandingan, itu sebenarnya harusnya ada kemandirian dari operator, panitia pelaksana. Tapi yang berlaku, apalagi kalau kita Liga 4, yang menyiapkan, yang menjamu itu bahkan sampai honornya juga rumah. Oh ya. Ya, makanya orang Iya betul. sampai hati enggak kira-kira misalnya gitu. Tidak netral gitu ya. Ada ya, bukan sih ketidaknetralan. Baik. Masukan Iya. depan ya. Dan Itu kita betul. bayar juga. Udah ya. Liga 4 itu kita bayar. Apanya yang dibayar Kak? Ya kita Kadang Pendaftaran ya. harusnya itu operator yang tangani itu, bukan tuan rumah. Bukan tuan rumah. Harusnya Asprof ya, misalnya kalau Liga 4 ya. Kalau di Liga kayaknya masih PSM juga. Kita kartu kita itu, kartu kuning maupun red cardnya itu bayarnya itu ke PSSI. Jadi efek jeleknya itu ketika penerapan tugas di lapangan kadang miring-miring ke tuan rumah. Ya, wajar lah. Tavares begini-begini itu soal wasit, please. Ya. kan? Itu satu mungkin soal Ya. wasit Kak. Gimana Ya, sih wasit ini juga- kan mungkin ini juga- ada tadi mari kita bahas tuh. Kondisi animo Agustusan tadi yang kita cerita, yang secara serentak di Kabupaten Pinrang itu kental sekali, kita kewalahan wasit. Kondisi wasit kita sudah memprihatinkan. Kekurangan wasit. Bayangkan, Sidra, ya, kepala-kepala. bayangkan kalau 11 kecamatan secara bersamaan, satu kecamatan itu 3 perangkat pertandingan. Sementara wasit yang masih aktif lisensinya, yang berlisensi dengan standar umur, itu di Pinrang tidak, ya sekitar 14 orang harus menghandle 11 kecamatan, sementara 3 Idealnya kali bagaimana? 11. Itu harus dapat lisensi apa Pak Kak, kalau Ya, jadi wasit? perwasitan ini kan ada 3 tingkatan lisensi ya, di luar FIFA kalau lokal Indonesia. Ada daerah, provinsi, dan nasional. Nah, ini kita kekurangan wasit C Daerah ya. Wasit daerah saya kita kurang ya. Ya, kita kekurangan sekali wasit C3 itu tadi jumlahnya yang tidak sampai Tapi kita punya C2. 15 orang. Sehingga Agustusan kemarin jangan heran kalau banyak penonton yang mengomel kualitas wasitnya tidak maksimal, karena kita cuma tunjuk orang yang non lisensi yang dianggap mampu, yang biasanya dapat, yang tahu aturan. iya, tahu aturan. Nah, ada juga sekitar 7 orang pernah punya lisensi tapi umur sudah di atas 50. Terpaksa juga kita turunkan. Nah, untuk menciptakan wasit itu siapa yang bertanggung jawab? Askap lagi. Harus mengadakan terbaru Ya, nih, Askap, bulan ini rencana mau melakukan penataran lisensi wasit C3 di Pinrang. Iya, ya. Nah, cuma terkendala lagi dengan jumlah peserta yang cuma Kasihan, terlalu besar dia. Iya, Juga dari maaf Pak Ali saya potong. Iya. Saya tidak mau bilang dari Aspro. Jadi ini teman-teman instruktur, baik sebenarnya ke instruktur pelatihan wasit maupun kursus pelatih, terlalu besar juga anggarannya. Jadi kalau kita hanya sedikit, tapi misalnya beban biaya itu 40 juta misalnya satu kelas 5 hari sampai 7 hari. Wah, besar juga ya. Kalau kita hanya 10 kan harus keluar 5 juta. Iya. Nah sementara ya wasit-wasit kita di sini setiap bertugas juga kan pengganti pembeli air minum lagi. Dia juga mau bertugas itu karena hobi. Hobi juga. Otodidak. Ya. Jadi, intinya di Pinrang kita krisis wasit, dan kita orang-orang Askap ini termasuk komisi wasit. Waktu sebelum sini saya telepon, nah, dia bilang bahasakan itu karena memang itu sudah memprihatinkan. Itu idealnya berapa sih Kak kalau
Iya. wasit itu kalau di Bayangkan daerah. kalau turnamen antar kampung yang dibahas tadi Pak Ramli ini kan levelnya lebih tinggi dibanding Agustusan. Kita tidak berani pasang kalau tidak profesional. Tiga saja turnamen bersamaan di Pinrang. Ya pernah itu sudah pernah kita tolak. Mau jalan di Landrisang, jalan di Sukpa, jalan di Bungi. Itu semuanya mau jalan. Itu kita tolak bahwa tunda, jangan bersamaan karena persoalan perangkat pertandingan yang tidak mencukupi untuk kita tugaskan. Sehingga harus memang dalam waktu dekat ini sudah sangat mendesak harus diadakan segera kursus untuk kursus, ya. Kalau mendekati standar kan kita butuh 5 ya. Oke. Nah, di samping perangkat pertandingan ini kan banyak pengawas pertandingan di Pinrang juga. Kalau level daerah itu ya tinggal berapa orang. Terakhir LMS Kamlang yang pakai pengawas pertandingan. Asik. Itu kalau yang pakai itu. Iya, betul. Level nasional kalau di Pinrang itu cuma 3 teman saya. Pertandingan itu. Oh ya? Ya. Kita udah dapat sertifikasi itu. Ya. Wah, Nah, keren. pensiun dari KPU nanti bisa ke 3 pensiun. Nah, itu udah di posko. Ada tempat pelarian ya. Iya. Dalam bahasa Inggris. Iya, betul. Ini bisa lari. Tidak lari juga. Perangkat pertandingan memperhatikan, lebih memperhatikan lagi pelatih sepak bola kita di Pinrang. Nggak ada yang berlisensi. Tidak ada, hampir cuma satu orang yang berlisensi. Oh, enggak. Mungkin sudah. Tapi ada standar PSSI harus di-upgrade juga. Kalau lisensinya langsung Setiap 5 tahun itu harus dianggap expired. Astaga, oh ya. Ini memang sudah kritis ya, kritis ya dari mulai wasit, pelatih, maksudnya pengurus. Pelatih kepalanya itu minimal berlisensi B. Yang kemarin kita pakai itu sebenarnya orang lu kalau Dia orang Palopo, tapi istrinya orang sini. Orang sini gitu. hampir tidak ada jadi Pinrang kalau Kita mau punya lisensi B. standar. C saja sudah expire punyanya Saleh sama Anto. Ya, oke. Nah Kak, kita berbicara tadi ini kita berbicara soal Perspin, soal ASKAP. Ini saya ingat betul nulis, saya flashback tahun 2000 itu saya diajak sama Bapak, karena Bapak penggila bola juga, saya diajak Bapak di Stadion Baumas CV. Pada saat itu Persib Pinrang melawan Gastor ya, Toraja. Pada saat itu betul-betul saya lihat memang Persib Pinrang secara kualitas memang pada saat itu memang pemainnya paling keren, seperti padahal dia dapat 100% pemain lokal. Nah, dan kita bisa lihat di sini beberapa prestasinya tahun 2000 itu dia juara bersama ya PS Sandek, Thomas Habibi Cup. Di Habibi Cup memang pada saat itu kita berjaya. Saat itu. Nah, terakhir Kak, untuk kesimpulan mungkin siapa tipe-tipe ketua ASKAP yang seharusnya bisa mengurus bola menurut kita? Ya, kalau saya pertama memang yang dia harus suka bola. Karena di situ pasti ada pengorbanan baik waktu maupun materi. Yang kedua, ya kalau bisa yang muda lah biar energi. Kemudian yang ketiga yang bisa mensinergikan dan bisa memadukan semua unsur teman-teman yang gila bola di Pinrang. Saya kira itu. Kalau Kakak? Ya, tambahan paling utama ketua ASKAP ini siap dikritik. Ya, siap dikritik. Menerima kritikan dan harus terbuka. Kadang-kadang harus tulis ini. Ya. Iya. Terbuka karena itu tadi sepak bola ini banyak yang gila, makanya harus kita rangkul semua supaya kita tambah kuat dalam kepengurusan. Oke, itu tadi Kakak Mulis. Mungkin tahu selain kecil itu, maksud saya mungkin ada closing statement ini. Saya yakin ini sebenarnya tadi ini ada hal mungkin yang masih mau disampaikan di closing ini. Ya. Saya dulu ya. Dan sada ini juga didengar oleh yang saya hormati Pak Ketua. Karena kita bicara kongres cabang, kita jangan ketinggalan dengan daerah lain. Betul. Padat dari kali. Ya, saya berharap banyak kongres ASKAP PSSI Pinrang ini
Kongres juga. Iya Kongres. Apapun dilaksanakan mau sebelum Desember atau setelah Kongres Aspro ya berlangsung sukses, dan paling utama kepengurusan periode berikut jauh lebih terbuka. Amin. Lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi dibanding sebelum-sebelumnya, siapapun itu pengurusnya. Dan terima kasih masyarakat Kidran, wabil khusus terima kasih buat Tuan tim rumah podcast. ini Ya. Rumah biasa Salah nih. Pindrang PWI Kabupaten Iya, Pindrang. oh, banyak lagi. Luar biasanya karena berani ngundang ketua KPU, Dewan dan sekretaris partai yang pemimpin. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.